Berhenti sejenak. Buang jauh-jauh dongeng yang selama ini mereka jual padamu. Bahwa kerja keras 8 jam sehari dengan senyum manis, niat tulus, dan mengikuti aturan dengan patuh akan membawamu pada kekayaan melimpah. Itu adalah narasi yang nyaman, bersih, dan hampir selalu salah untuk level uang besar. Kenyataannya, uang besar tidak datang dengan bersih. Dia datang dengan berantakan, lengket oleh keringat, bau tanah kegagalan, dan coretan-coretan darah dari luka mental yang sudah mengering. Jika kamu membayangkan kesuksesan finansial sebagai ruang kantor steril ber-AC dengan view kota, kamu keliru. Itu adalah puncaknya. Perjalanan menuju sana lebih mirip mendaki gunung dengan tangan kosong, melalui lumpur, badai, dan jurang keraguan. Redefinisi bersih, kotor yang mulia. Di sini, tidak bersih bukan berarti korupsi, menipu, atau menginjak orang lain. Itu bukan kekotoran, itu kehinaan. Tidak bersih yang kita bicarakan adalah kotor yang mulia. Kotor karena prosesnya yang keras, berantakan, dan tidak nyaman. Uang besar datang saat kamu mengotori tanganmu dengan keringat usaha fisik dan mental yang jauh melampaui job description. Lumpur kegagalan yang harus kamu terjang berulang kali, bangkit, dan coba lagi dengan muka penuh noda. Debu ketidakpastian yang menyelimuti setiap keputusan beresiko yang kamu ambil tanpa jaminan kesuksesan. Noda hitam kritik dan penolakan dari orang-orang yang meragukanmu, bahkan dari orang terdekat. Kesan luka dari keputusan sulit seperti memecat karyawan yang tidak perform, mengakhiri kemitraan yang tidak sehat, atau menghabiskan tabungan terakhir untuk bertaruh pada visimu. Inilah kotoran sejati yang harus kamu jalani. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Howard Schultz, Starbucks, ditolak oleh 242 bank sebelum mendapatkan pendanaan. Mereka tidak bersih dari penderitaan, tangan mereka kotor oleh perjuangan. Hancurkan ilusi, jalan ini sunyi dan penuh jerit. Kamu pikir menjadi kaya akan dipuji? Di awal, kamu justru akan dicap gila, tidak realistis, atau materialistis. Saat kamu memulai bisnis sampingan, kamu akan melewatkan hangout, tidur larut, dan hati dibuat cemas oleh cash flow yang naik turun. Zona nyamanmu akan terkoyak, mentalmu akan diuji, antara menyerah pada gaji bulanan yang aman atau bertahan pada mimpi yang belum jelas. Fase ini adalah kekotoran mental dan emosional. Kamu akan meragukan diri sendiri di tengah malam. Kamu akan merasa tidak becus. Kamu akan melihat teman-temanmu naik gaji, liburan ke Bali, sementara kamu terjebak meriset pasar atau memperbaiki produk yang cacat. Inilah harga yang harus dibayar. Tidak ada jalan pintas yang steril. Ajakan untuk berani berkotor. Mulailah mengotori tanganmu. Jika kamu menginginkan hasil yang berbeda, uang besar, kamu harus bersedia melakukan hal yang berbeda dan tidak nyaman. Itu artinya, kotori tangan dengan tindakan nyata. Jangan hanya berteori, luncurkan produk jelek versi pertama. Tawarkan jasa meski belum merasa ahli. Action beats perfection. Kegagalan pertama adalah noda pertama yang wajib kamu miliki. Kotori pikiran dengan skill sulit, belajar sales, negosiasi, copywriting, coding, analisis finansial, skill yang membuat kepalamu pusing tapi nilainya tinggi. Tinggalkan konsumsi konten tanpa henti, beralihlah ke produksi. Kotori zona nyaman sosial, network dengan orang yang lebih pintar, lebih kritis, atau bahkan dengan sikapnya yang tidak kamu sukai. Hadiri acara sendirian, ajukan pertanyaan bodoh, bangun relasi yang tidak sekedar untuk senang-senang. Kotori jadwal yang rapi, siapkan untuk kerja paruh waktu, lembur tanpa bayaran untuk dirimu sendiri, dan berkorban waktu hiburan demi proyek masa depan. Peringatan keras, tetap di jalan yang lurus. Sekali lagi, tidak bersih di sini sama sekali bukan lisensi untuk menjadi tidak etis. Integritas adalah pondasi. Jika uang besar didapat dengan mengkhianati kepercayaan, memanipulasi, atau merugikan orang lain, itu bukan kekayaan. Itu utang yang suatu hari akan ditagih dengan sangat mahal. Keberanian mengambil resiko bukan pembenaran untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Tetaplah bersih secara moral di tengah proses yang berantakan. Penutup, pilihan ada di tanganmu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara cepat kaya, tapi seberapa kuat kamu menahan proses yang kotor. Apakah kamu lebih memilih tangan yang bersih, rapi tapi kosong, atau apakah kamu berani mengotori tanganmu dengan tanah kebun yang suatu hari akan menghasilkan panen berlimpah?